Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Ambas TV. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menyambut bulan Ramadan yang memang kita sebagai umat muslim sama-sama tahu bahwa sebentar lagi kita akan bertemu kembali insyaallah dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Tentu semangat dan kecintaan kita perlu disegerakan kembali dengan cara membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan tersebut, agar kita semakin berharap bertemu, semakin cinta, dan semakin sadar akan agungnya bulan itu. Saat Ramadan tiba, hati kita pun telah memiliki bekal dan persiapan untuk mengisinya dengan banyak amalan-amalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan keji, serta berteriak-teriak. Apabila ada yang mencaci maki atau mengajaknya untuk berkelahi, bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Robnya, yang dijelaskan di dalam Muttafaq alaih, dan ini lafal Al-Bukhari. Betapa agungnya hadis ini karena di dalamnya disebutkan amalan secara umum, kemudian disebutkan puasa secara khusus, keutamaannya, kekhusyuannya, dan pahala yang akan diperoleh dengan segera maupun yang akan datang. Penjelasan hikmahnya, tujuannya, dan segala yang harus diperhatikan seperti adab-adab yang mulia, semua hal tersebut tercakup dalam hadis ini. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan pokok yang menyeluruh bahwa semua amalan soleh dilipat gandakan. Amalan soleh tersebut dikalikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berkali-kali lipat lebih daripada itu. Ini menunjukkan keagungan dan keluasan rahmat Allah dan kebaikannya kepada kita semua para hambanya yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membalas satu perbuatan buruk dan menyelisihi syariat dengan satu balasan, adapun balasan kebajikan, maka pelipat gandaan minimal 10 kali, dan bisa lebih dari itu dengan sebab-sebab yang lainnya. Di antaranya yaitu kekuatan iman seorang hamba dan kesempurnaan ikhlasnya. Jika iman dan ikhlas semakin bertambah kuat, maka pahala amal soleh pun akan berlipat-lipat ganda. Di antaranya juga yaitu amalan yang memiliki porsi yang besar, seperti berinfak dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuntut ilmu syar'i,
hendak berinfak untuk proyek-proyek agama Islam secara umum. Dan juga seperti amalan yang semakin kuat karena kebaikannya dan kekuatannya dalam menolak hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam kisah orang yang tertahan dalam gua dan kisah pezina yang memberi makan seekor anjing, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Dan juga seperti suatu amalan yang dapat menumbuhkan amalan lain dan diikuti oleh orang lain, dan juga menolak bahaya-bahaya yang besar atau menghasilkan kebaikan-kebaikan yang besar. Dan juga seperti amalan-amalan yang berlipat ganda karena keutamaan waktu dan tempat, serta keutamaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pelipatan gandanya ini mencakup ke dalam semua amalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan puasa dan menyadarkan kepada hambanya bahwa Allah Ta'ala yang akan membalasnya dengan keutamaan dan kemuliaannya, dengan tidak melipat gandakannya seperti amalan yang lain. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat diungkapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam benak manusia. Itulah beberapa hal, teman-teman, ketika kita hendak mau menyambut bulan Ramadan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menambah wawasan, akan menambah ilmu serta kecintaan kepada Allah serta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung Ambas TV dengan cara berikan like, komen, dan subscribe-nya, serta bagikan tayangan-tayangan ini kepada teman-teman yang juga membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.